Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat ketemu lagi dengan Bapak dalam belajar penyusunan laporan keuangan menggunakan Mayob ya. Hari ini Bapak ingin melanjutkan pembahasan yang materi sebelumnya kita membahas kasus ya, atau apa namanya, pembahasan soal ya, soal latihan uh, untuk bahan UTS ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau sudah membuat akun ya. Hanya ada beberapa update nih dalam latihan soal ini. Ya, kita buka aja dulu ya Mayobnya. Eh, kita buka Mayobnya dulu ya. Kita pilih open ya. Kita pilih open. Kemudian kita buka yang kemarin ya, saya simak di sini kemarin. Di nama filenya butik ya. Kemudian oke, jawab no ya, jawab no. Nah, kita buka yang akun ya. Ada yang diperbaiki di akun ini. Yang pertama adalah kemarin di sini tuh sewa di aset ya, di aset itu yang 1.500 tuh sewa dibayar di muka, kita ganti ya, diedit ini menjadi pajak dibayar di muka. Tuh, kemudian ada yang diperbaiki lagi di eh expand ya, di expand ini ada beban sewa ya, kita akan ganti beban sewa ini dengan beban penyusutan gedung ya, beban penyusutan gedung. Kemudian yang ini ada beban penyusutan di 1.500, ini ada beban penyusutan motor ya. Kita ganti dengan beban penyusutan motor ya, yang ini yang 1.600 nih. Beban penyusutan motor sebelumnya kita ganti dengan beban penyusutan kendaraan. Ini eh, ini dengan edit ini ya, edit kemudian perbaiki ke oke gitu ya. Nah, kemudian ini sudah apa, menyesuaikan ke transaksi ya, akun-akunnya sudah disesuaikan. Jadi yang aset, liability. Oh ya, di sini yang di liability ya, liability kita kemarin itu ada utang beban ya, kita ganti dengan utang PPN ya untuk membedakan apa namanya, membedakan antara utang pajak ya, karena ada pajak penghasilan, ada pajak hasil perdagangan ya. Nah, ini sudah sesuai ya. Yang ini ada utang dagang, utang beban, utang PPN, dan PPN keluaran. Oke, kita akan lanjut. Nah, kemarin kita belum men-setting ya. Pertama kita setting link akun untuk akun opening balance ya. Di sini saya apa, untuk yang apa namanya, yang historical balancingnya ini saldo penyeimbang ini nggak ada perubahan. Yang electronic payment kita pakai kas di bank ya, BMS. Untuk yang depositnya pakai kas di tangan. Kemudian untuk yang setup link akun yang sales akunnya, nah ini yang belum kita isi ya. Ini kan untuk tracking receivable-nya kita pakai piutang dagang. Untuk ini, untuk yang bank account customer receipt-nya kita pakai kas di bank. Nah, untuk yang early payment ya, ini belum diisi, tinggal diklik aja di sini. Untuk yang konsumen yang melakukan pembayaran lebih awal gitu ya, maka dia akan dapat diskon tuh, diskon penjualan ya. Nah, diskon penjualannya kita masukkan di sini sebagai beban ya. Beban penjualan, beban diskon penjualan. Kemudian untuk yang terlambat ya, jadi kalau yang konsumen terlambat membayar
apa namanya, membayar piutangnya kan dia kena denda tuh. Maka dendanya masuk sebagai pendapatan di sini ya. Kita masukkan ke pendapatan denda di sini. Kemudian satu lagi setup di sini link account yang purchase ya. Nah, yang purchase ininya kan utang dagang sama kas di BMS ya. Kemudian ya, nah ini kalau kita membayar lebih awal utang kepada supplier, maka kita akan diberikan diskon. Nah, diskon ini nanti menjadi pemotong harga, maka kita akan masukkan ke harga pokok ya di sini. Eh, di kelompok harga pokok maksudnya. Ini ada diskon pembelian. Kita masukkan di sini diskon pembeliannya. Kemudian kalau kita terlambat ya, membayarkan utang, maka kita akan diberikan denda tuh. Maka dendanya ini masuk ke dalam beban gitu ya. Jadi kita masukkan di sini beban denda keterlambatan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang link account untuk yang payroll ya, ini eh, untuk yang cash paymentnya ini sama yang cek paymentnya kita samakan aja pakai kas di bank ya. Kemudian untuk yang elektronik juga kas di bank. Untuk yang eh, employee expense sama yang wage expense sama pakai gaji beban apa namanya, beban gaji karyawan ya. Sedangkan untuk yang payable account-nya kita masukkan utang beban sini ya. Nah itu untuk link akunnya uh, ini apa ya, tadi ke klik ini ya. Kemudian berikutnya ini ada sedikit perubahan di sini di uh, ada penambahan ya. Ini untuk yang uh, neraca saldonya ya. Ini ada update ya. Jadi kita masuk ke setup, ke balances, ke account opening balance ya. Sini ada perubahan sesuaikan dengan soal ini ya. Pertama adalah ini kas di tangan ya. Ada kas di banknya, ini ada perubahan angkanya. Kemudian piutang dagang ya. Ini ada perubahan angka ya. Kemudian perlengkapan ya, yang ini ada penambahan dari kemarin, ini angkanya yang berubah nih. Ada kas di bank, kas di tangan ya, ini berubah angkanya. Kemudian ada piutang, kemarin nggak ada piutang dagang, sekarang ada piutang dagangnya. Kemudian pajak dibayar di muka nih, kita ada pajak dibayar di muka. Kemudian ada eh, apa, persediaan persediaan barang ya, persediaan barangnya ini 4.020.000 ya. Ya, kemudian untuk yang lainnya yang berubah ini gedung ya, gedung nilainya berubah jadi 207.50 ya. Kemudian untuk yang utang dagang ya, utang dagangnya ini ada perubahan ya, jadi 4.502.400 ya. Kemudian ada utang bebannya adalah 2 juta. Nah, kemudian modal ini berubah jadi 340 juta ya. Nah, ini perubahannya diedit aja di sini ya, diedit di sini dan dipastikan bahwa nanti ininya harus nol ya, balancesnya ya, balancesnya harus nol. Jadi kalau kalau tidak nol berarti ada selisih gitu ya. Jadi kalau udah nol berarti tandanya balance itu adalah di sininya nol. Oke, kemudian berikutnya di dalam soal ini kita harus menginput eh, data customer ya dan saldo piutangnya. Jadi di dalam sini kan, di dalam balance sheet account opening balance tuh tadi ada eh, ya, saya perkecil dulu ya. Nah, di sini ada piutang ya, piutang 2.576 ya. 2.576 ini rinciannya ada di sini ya. Rinciannya ini
eh, berarti piutang ini milik yang eh, Tuan Susilo sama Ibu Kurnia ya, masing-masing sekian, nanti totalnya adalah 2.576 ya. Kemudian yang satu lagi ini utang, utang itu 4.502 ya. Ini nilainya sama dengan di sini ya, utang dagang ini ya, 4.500.000. Ini adalah miliknya utang kepada toko Pandawa ya. Tuh. Ya, jadi sebesar sekian. Nah, kita akan melakukan penginputan dulu data customer ya. Untuk input data customer, maka masuk dulu ke card file ini ya, kemudian pilih yang card list ya. Yang card list. Nah, kemudian kita input di sini tinggal di new saja. Dipilih di sini customer dulu. Kemudian diinputkan di new, diinputkan di sini data customernya. Ini nomor apa nama customernya Tuan Susilo. Kemudian apa namanya? Sebentar nih, saya buka aja ya ini. Nah, kita inputkan sini. Namanya Tuan Susilo ya, kodenya ini C001 ya, alamatnya Cibusi, Jatinangor ya. Kemudian di sini di apa untuk masukkan terminnya ya, masuk ke sharing detail ya. Sharing detail di sini ada payment is due-nya in given. Ya, di sini diskon day-nya 7 ya. Dengan early payment-nya 1% ya. Apa kemudian ya diskonnya 1%. Kemudian untuk jatuh tempo pembayarannya 30 hari dengan dendanya adalah 1% kalau lewat dari jatuh tempo ini. Tuh. Nah, ini dimasukkan dua-duanya ya dengan Ibu Kurnia sama ya. Di sininya sama ya ketentuannya. Kemudian, nah untuk memasukkan eh, saldo utangnya, saldo piutangnya, maka ini harus masuk ke sini ke setup balances, balance yang customer balance ya. Nah nanti tinggal di add cell aja, di add cell ya. Nanti udah di add cell ini nanti tinggal dimasukkan di sini tinggal dipilih misalkan Ibu Kurnia gitu ya. Eh, Ibu Kurnia gitu ya, tinggal dimasukkan di sini berapa jumlahnya gitu ya. Nah, kemudian Tuan Susilo ini masukkan jumlahnya berapa. Tuh, ya. Jadi misalkan ini Tuan Susilo tanggal 27 ya, bulan 1. Ini bulannya bulan 1 ya. Ini salah, harusnya bulan 1. Tuan Susilo tanggal 27 bulan 1 ya. Eh, jumlahnya 1032 ini memonya adalah piutang dagang. Ya. Kemudian eh, satu lagi yang Ibu Kurnia ya. Ibu Kurnia ini juga sama tanggal 25 bulan 1 ya. Tanggal 25 bulan 1 2025 piutang dagang 15 600 ya. Oke. Nah, nah ini setelah diinputkan ya, ini tinggal di close saja ya. Nanti dipastikan di sininya harus nol ya, out of balance-nya harus nol. Kalau nggak nol berarti ada selisih antara catatan di sini dengan catatan yang ada di sini gitu ya. Nah, yang ada di sini piutang di sini ya dengan rincian piutangnya itu berbeda ya. Kalau sama itu berarti out of balance-nya nol ya. Artinya seimbang ya. Sesuai bahwa yang tercatat di sini sama dengan yang di sini gitu ya. Nah, langkah berikutnya ya, kita nginputkan ini saldo utang. Nah, pertama kita masuk dulu ke file ya ke card list, kemudian kita masuk ke supplier. Nah, kita input ya, input lagi kayak ini tadi tinggal di new aja. Di sini di new ya. Kemudian inputkan nih toko Pandawa gitu ya, alamatnya gitu ya, alamat Tista, teleponnya masukkan, kemudian buying detailnya ini ya, pakai in given sama diskon day-nya 7 nih, kemudian diskon day-nya 2 apa diskon early-nya 2% ya, kemudian balan due date atau jatuh temponya 30 hari ya. Ini udah sesuai ya.
Nah, sekarang untuk inputkan ini oke. Untuk inputkan saldo utangnya masuk ke setup, balance sheet, kemudian pilih yang supplier balance ya. Nah, di sini tinggal di add sell aja, apa di add purchase ya. Nanti dipilih toko Pandawa gitu. Nah, nanti diinputkan di sini tanggal 24 Januari 2025 ya. Jumlah utangnya 405 apa 4502 ya, di 400. Nah, ini memonya utang dagang. Kemudian oke gitu ya. Close. Nah, kemudian ini di close lagi ya. Nah, berikutnya kita masukkan ke sini. Masuk ke inventory ya. Inventory di sini ada inventory sini ya. Anda pilih yang item list ya. Item list kemudian di sini tinggal di new aja. Di new ya. Kemudian dimasukkan B001 ya. Nama barangnya apa gitu sini kerudung ya. Kemudian ini checklist I buy, I sell, I inventory ya. Nah, yang di I buy di sini ada cost of sale, pilih harga pokok penjualan barang. Untuk yang income and for tracking sale-nya pilih yang penjualan barang dagangan ya. Sedangkan untuk yang inventory-nya pilih yang persediaan barang ya. Kemudian di buying detailnya nanti diisi ini ya unit ya, kemudian pajaknya PPN ya. Di selling detail juga sama di sini unit ya. Nah, jadi nanti antara buying detail dengan selling detail ini satuannya harus sama ya. Jadi kalau di sini unit, di sini pun harus unit, jangan beda gitu ya. Gitu. Nanti kacau harganya. Ya. Dan pajaknya kalau ini kena pajak pasti penjualan juga kena pajak kan. Nggak mungkin nanti belinya kena pajak, penjualannya nggak kena pajak gitu. Nanti rugi perusahaan. Oke, nanti tinggal di new lagi, input lagi ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan ini dia ignore aja ya, ignore. Jadi nanti di input sampai ke 8 ini ya. Sampai apa? Ke 7, barang ke 7 ya. Jadi tinggal di new uh, inputkan. Jadi nanti kalau udah nginput ini, tinggal langsung di new lagi aja ya. Udah ini di new lagi, gak usah jangan di oke dulu. Udah nginput ini, di new lagi, input lagi, new lagi gitu ya. Jangan nanti oke-nya kalau udah selesai, udah sampai ke 7 baru klik oke gitu ya. Uh, uh. Nah, sekarang bagaimana memasukkan kuantitinya ya? Kuantitinya kan tadi ketika nginput di sini nggak ada nginput kuantiti ya, di sini nggak ada kuantitinya. Nah, untuk inputkan kuantitinya, ya, kita masuknya dari sini, dari just inventory. Ya, dari inventory ini pilih just inventory ya. Nanti tinggal diinputkan di sini ya. Inputkan, tinggal masukkan tanggalnya gitu ya. Tanggal ini tanggalnya tanggal 1 Februari ya, misalnya ini 01 garis miring 02 garis miring 2025 ya. Nah, ininya persediaan barang gitu. Persediaan barang. Ya. Nah, kemudian taruh di sini, ini pijat tabulasi ya, di keyboard ada tabulasi tab ya, nanti tinggal pilih di sini. Nah, ya, tab lagi, jadi masukkan jumlahnya berapa, harganya berapa ya, nanti totalnya berapa gitu ya. Dan misalkan contohnya di sini 20 unit ya, satu kodi ya 20 unit gitu. Nah, nanti nah, kemudian masukkan di sini, masuk ke akun persediaan ya. Masuk ke akun persediaan gitu. Persediaan barang. Cari akun persediaan barang. Nah, ini. Nah, diinputkan nanti sampai ke 7 ya, sampai ke 7. Gitu. Nah, di sini sudah diinputkan inventory. Bentar ya, saya buatkan ini satu. Nah, ini sudah diinputkan persediaannya. Ini saya cancel dulu ya, karena ini sudah diinputkan. Nah, jadi kuantitinya ini 20, 12 sampai 12 ya. Ini akunnya semuanya masuk ke persediaan. Nah, kalau udah diinputkan semua ya, kemudian klik OK. Nah, ini OK, close ya. Nah, ini udah selesai, tinggal masuk ke transaksi. Transaksinya saya contohkan dulu ya. Ya, ini yang melakukan pembayaran gaji karyawan.
ya bulan Januari 2025. Nah, ini kan di sana tadi di dalam balansis ini ya. Ini kan ada utang gaji nih, ya utang beban. Jadi ceritanya di bulan Januari kemarin gitu ya, itu sudah dimasukkan beban ya utang utang beban senilai 2 juta ya. Apa biaya biaya gaji karyawan udah dimasukkan ke dalam laba rugi 2 juta, tapi di keluarganya tidak pakai uang gitu ya karena baru dibayarkan sekarang gitu ya, di bulan Februari. Maka di sini di bulan Januari catatnya sebagai utang beban. Nah, sekarang utang beban ini eh, mau kita bayarkan gitu ya, kita bayarkan. Maka kita masuk ke akun ini ya, pilih yang record journal entry ini ya, record journal entry ya, kemudian kita input nih tanggalnya. Ini tanggal nomor fakturnya di sini nggak disebutin ya, jadi kalau biarin aja otomatis ya. Tanggalnya yang diedit, jadi ini tanggalnya tanggal 1 Februari ya. Jadi 1 Februari 02 2025 ya. Ini pembayaran gaji karyawan gitu. Nah, di sini di debatnya kita masukkan nih utang gaji ini ya. Utang beban ini kita masukkan, nilainya adalah 2 juta. Nah, kita bayar. Nah, untuk membayar utang beban ini ya, kita gunakan kas di bank ya. Nah, di sini kan melalui bank. Nah, jadi pakai kas di bank 2 juta. Tuh. Dan pastikan di sini out of balance-nya nol ya. Kalau udah di record gitu. Nah, kemudian yang kedua ini masuk ke transaksi penjualan kredit ya. Jadi kita keluar dari sini, kita masuk ke kalau penjualan berarti ke sales ya. Jadi di sini sales, pilih yang enter sales ya, enter sales. Nah, ini untuk karena yang dijual adalah item ya bukan jasa, maka ini harus dirubah dulu ke item ya. Di layout ini pilih yang item. Nah, kemudian dipastikan di sini tag inclusive-nya harus tidak boleh di checklist ya. Jadi dikosongkan dulu tag inclusive-nya. Jika ada no tag inclusive-nya dibilangkan checklist-nya. Kemudian kita pilih suppliernya adalah ini yang membayar adalah Tuan Susilo. Tuan Susilo ya, Tuan Susilo. Dijual ke Tuan Susilo ya. Nah, Tuan dijual ke Tuan Susilo di sini. Ini eh, tanggalnya ini tanggal 3 kosong betul menuju menuju rekaman dulu sekarang 03 kosong eh apa ya, ada gangguan sebentar. Ini tanggalnya tanggal 3 Februari ya, tanggal 03/02/2025. Jumlahnya di sini ada 15 unit ya, 15 unit di tab-tab ya. Nah, pilih yang ini kerudung persegi 4 yang ini ya. Kemudian harganya di sini 30.000 ya. 30.000 tuh. Kemudian yang keduanya 10 unit. Ini kerudung eh, kemeja koko tangan pendek ya. Tangan pendek kemeja koko tangan pendek yang ini. Ini harganya 140.000. Tuh. Kemudian yang ketiga 5 unit ya, 5 unit. Ini peci ya. Peci Haji Iming gitu ya. Ini jumlah harganya 50.000. 50.000. Nah, nah ini udah kita input ya.
ini ketentuannya, oh ini fakturnya ada ya, FJ01. Ini fakturnya FJ01 ya, min 0703 0703 17 ya. Eh, ini minnya beda ya. FJ min, oh ini nggak bisa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak usah dipermasalahkan, fakturnya beda ya. eh di sini tidak ada uang muka ya. Karena tidak ada uang muka, maka kita tidak mencantumkan di sini eh, pembayarannya ya, gitu. Nah, ini kalau sudah, ini ininya sudah sesuai kan, 1%, 7, N30 ya udah sama nih, net 30 ya. Eh, payment paymentnya ini karena eh, ini tidak cash ya, jadi tidak cash ya. Kalau misalkan nanti mau ditransfer gitu, nah di sini kan belum ada transfer, tinggal di new aja tambahin ya, di new tambahin di sini transfer gitu, transfer, di transfer di sininya transfernya dia pakai misalkan debit card ya, debit card, oke. Nah nanti kita tinggal pilih aja di sini pakai transfer ya. Ya, jadi metode pembayarannya gunakan transfer. Oke, kemudian kalau udah di record saja di sini. Record, nah di sini tinggal ignore, ignore, ignore ya. Ignore, ignore, ignore. Nah, ini hanya ngecek ejaan aja ya. Nah, ini udah masuk ya. Untuk ngeceknya boleh di sini di jurnal ya. Klik di jurnal, nanti cek di ini tuh penjualan ya. Berarti ceknya di sales sini. Nah, di sales di sini ada ya Tuan Susilo nih. Kalau mau dibuka tinggal klik aja panahnya. Nah, ini ya. Yang barusan diinputkan. Eh, nah, kemudian berikutnya kita masuk ke tanggal 5 Februari ya. Ini di kelas dulu ya. Tanggal 5 Februari itu dijual secara kredit ke Ibu Kurnia. Ya, ini juga sama berarti masih di sales ya. Di sales, enter sales ya. Ini pilihnya Ibu Kurnia. Ibu Kurnia ya. eh kalau tadi yang kalau tadi yang Tuan Susilo ya. Coba kita cek dulu di jurnal. Tadi Tuan Susilo ya. Sekarang kita transaksi untuk yang Ibu Kurnia ya. Ibu Kurnia. Ini tanggalnya tanggal 5 Februari. Nomor fakturnya FJ02. Ya, FJ02 min 080303. Kayaknya ini nggak cukup ya. Cuma segini gak apa-apa lah. 0 FJ02 aja ya. FJ02 aja segini. Tanggalnya tanggal 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari. Ya. Barang yang dijualnya di sini 15 unit. 15 unit tab 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 ya. Ini kerudung persegi panjang. Harganya di sini 40.000. 40.000. Ya, kemudian berikutnya 15 unit lagi di tab-tab ya. Ini kerudung praktis ini. Ya, kerudung praktis harganya 25.000. Ya, kemudian 10 unit tab-tab lagi. Ini koko tangan panjang. Koko tangan panjang ya. Harganya 150.000. Tuh. Kemudian terakhir 5 unit. Ini tab-tab-tab yang koko putih songkok ya. Ini harganya 25.000. Nah, ini udah kita input ya. Eh,
Pembayarannya dia melalui transfer. Jadi ini sama kayak tadi. Pembayarannya pakai transfer. Jadi ininya ini udah masuk ya. Nah, kalau udah tinggal yang ininya nggak ada keterangan ya. Jadi salesman-nya siapa, komennya mau diisi juga nggak apa-apa ya. Mau dikosongkan juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau diisi boleh sih komen misalkan terima kasih gitu ya atau thank you kalau nggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik record nih. Record, ignore, 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 ignore. Ya, itu dia. Ah, udah masuk ya. Kita boleh cek di sini. Nah, ini yang Ibu Kurnia barusan ya transaksinya. Kemudian berikutnya di sini melunasi pembayaran utang utang dagang ke toko Pandawa. Nah, jadi pada 8 Februari kalau kita bicara melunasi utang berarti masuknya ke sini ke purchase ya. Karena utang itu timbul dari pembelian. Nah, masuk ke pay bill ini. Kita pilih di sini toko Pandawa. Nah, ini ada toko Pandawa. Tanggalnya di sini tanggal eh, toko Pandawa. Oh mana? Oh ini ya, toko Pandawa tanggal 20 melunasi pembelian tanggal 28 Januari katanya. Ini tanggal 28 ya. Tanggal 24 nih salah. Ini tanggal 8 Februari 08 Februari 02. Ini transaksi yang membayar transaksi yang tanggal 24 ya, yang ini nih. Nah, ini yang tanggal 24 ini. Jumlahnya 4 juta 5 sekian ya. Nah, tinggal inputkannya di sini jumlahnya 4 juta 500. 4 juta 502. Nah, ini ada di bawah ya. 400 ya. 400. Nah, kemudian klik di sini ya, enter. Jadi di sini harus out of balance-nya harus nol ya. Kemudian eh, ini bayarnya pakai kas di bank ya, pakai kas di bank. Record ya, kita klik record. Nah, boleh dicek di jurnalnya di sini. Di ini masuknya ke sini ya, ke disbursement. Karena kalau purchase-nya di sini ini tanggal 24 ya. Tanggal 24 ini salah di soal aja. Ini bukan 28 tapi 24. Jadi tanggal 24 ini dibayar tanggal 8. Ya, sedangkan kalau apa kurun atau periode diskon itu kan 10 hari, 7 hari tadi. Jadi kalau dari tanggal 24 ke tanggal 8 itu lebih dari 7 hari, maka tidak ada diskon ya di sini. Jadi diskonnya nggak ada gitu, karena pembayarannya melewati batas diskonnya gitu. Dan tidak kena denda karena belum mencapai 30 hari gitu. Oke, berikutnya di sini tanggal 9 ya. Tanggal 9 ini belanja lagi. Nah, kalau belanja lagi masuk ke purchase berarti enter purchase di sini gitu ya. Nah, ini sama tinggal ubah outnya dulu bah ke item ya. Ke item. Kemudian di sini pilih suppliernya toko Pandawa ya. Toko Pandawa. Kemudian nomor fakturnya di sini. Ini nomor fakturnya F03 ya. Ini nomor fakturnya kayaknya nggak bisa masuk semua ya. Ini kepanjangan nomor faktur. Faktur. Nah, jadi di sininya kepanjangan ya, nggak bisa masuk semua. Oh, nggak bisa ya, harus tulis F03 03 03 14 3 14 03 tuh. Oh, habis gitu ya. Ini jangan lupa dimatikan ya, inklusinya dimatikan, dikosongkan ya. Kemudian kita masukkan di sini transaksinya mana ya? Oh ini nih. Satu kodi. Nah, satu kodi itu berarti 20 ya. 20 20 unit. Item numbernya ini B001 ya. Harganya ini dibagi 20 berarti kan?
dibagi 20, 15.000 ya. Bagi 2, 15.000. 15.000 per satuannya. Nah, itu yang 300 ya totalnya. Kemudian berikutnya nih satu kodi lagi 20 unit ya. Nah, ini kerudung segi 4 ya. Nah, ini satu kodi 400 dibagi 2 berarti 20.000. Nah, ini 400.000 ya, sama kan, 400.000. Kemudian 20 unit lagi. Nah, ini kerudung segi panjang. Ini 500.000 berarti 25.000 satuannya ya. Jadi 500 kan. Nah, kemudian berikutnya satu lusin berarti 12 ya. 12 yang kemeja tangan pendek ya, tangan pendek. Nah, ini harganya satu 1080 bagi 12 ya, 90.000. Nah, ini jadi 1080 kan sama. Kemudian satu lusin lagi ini yang tangan panjang ya, tangan panjang. Harganya di sini 1.200 bagi 12 berarti 100.000 ya. 100.000. Nah, 100.000 jadi 1.200.000. Kemudian berikutnya lagi 6 buah, 6 6 unit eh Haji Iming ya. Haji Iming itu ini harga satuannya 30. Harga satuannya 30. Tiga masukannya 30.000. 30.000. Ya. Kemudian tabulasi lagi tadi 6 unit ya, 6 unit eh ini yang pokok ini harga satunya 15.000. Nah, 90.000. Oke, ini totalnya. Ini juga pembayarannya di transfer ya. Eh, Nah, di sini nggak ada uang muka, jadi pay today-nya dikosongkan aja. Ini, oh ini ada ya. Oh, sebentar. Ada, ini ada. Dibayar dengan uang muka. Ini ada uang mukanya. Uang mukanya adalah 2 juta. Nah, kita masukkan di pay today sini. Pay today-nya 2 juta berarti kan. Itu, 2 juta. Nah, uang mukanya 2 juta dan sisanya pada tanggal 10 Februari katanya. Jadi akan dibayar kemudian dengan ini ketentuannya ini ya. 27 jadi 2% diskon kalau bisa membayar dalam kurun waktu 7 hari ya setelah tanggal transaksi ini in given. Kemudian jatuh temponya 30 hari ya. Udah, ini kita di record ya. Kalau udah di record. Udah lagi kan? Nggak ada lagi yang lain. Nah, record aja. Ya, record. Nah, ini ignore, ignore, ignore ya. Ini ngecek ejaan. Udah. Ini merubah pajak tidak ya? Tidak merubah pajak. Jadi ini tidak eh, apa namanya? Ini klik OK aja. Nah, ini udah masuk. Boleh dicek di jurnal. Ini masuknya ke purchase ya di sini nih. Nah, ini ada top up penawar tanggal 11 ya. Sekarang tanggal 15 nih diterima transfer dari Ibu Kania nih pembayaran pada tanggal 25 ya. Jadi ada pembayaran utang nih, pembayaran piutang sorry, pembayaran piutang. Pembayaran piutang itu berarti masuknya ke sales ya, ke sales pilih yang receive. Nah, di sini loh kok tutup ya. Bentar, ini malah ketutup. Nah, saya buka lagi. Open ini ya. Nah, masuk ke sales ya, receive payment. Nah, eh, kita pilih Ibu Kurnia. Nah, Ibu Kurnia tuh bayarnya nah, di sini kan yang pembayaran untuk yang ditangani isi dulu ya. Tanggalnya tanggal 15.
15 Februari 2025 ya. Nomor fakturnya di sini nggak disebutin ya. Nggak disebutin yang ini pembayaran yang tanggal 25. Jadi pembayaran tanggal 25 berarti yang tanggal 25 itu yang ini ya, yang 155 ini nggak ada diskon ya. Jadi kita masukkan aja di sini tanggal 25 berarti jumlahnya 1.545.600 ya. Nah, ini jumlah pembayarannya. Ini dibayar transfer katanya. Ini ditransfer. Nah, ini kan nerima transfer. Tuh. Nah, klik di sini. Nah, bayarnya bayar yang ini gitu. Kalau udah dia. Oke. Nah, ini dipastikan di sininya balance out of balance-nya nol ya. Oke, ini udah selesai transaksinya di record ya. Ini di sini klik record. Ya, klik record. Nah, kemudian di sini juga di tanggal 17-nya diterima lagi dari Pak Susilo. Berarti masih di sini ya. Kita pilih yang Pak Susilo sekarang. Pak Susilo, ini tanggalnya tanggal 17 ya. Tanggal 17. Tuh. Ini ditransfer, diterima rekening dari Pak Susilo pembayaran tanggal 27. Nah, tanggal 27 itu jumlahnya ini ya 1.130.000. Tuh, untuk ini ditransfer ya, ditransfer, diklik di sini ya. Bahwa ini membayar yang tanggal 27 gitu. Kalau jangan di sini. Kita kemudian enter nih pastikan out of balance-nya 0. Kemudian record. Nah, gitu. Eh, Oke, ini pembayaran sudah. Nah, untuk bayar rekening listrik ya, ini listrik 200 dan teleponnya 300 ya. Ini listrik dan telepon. Nah, ini masukannya dari sini ya, dari record journal entry ini di akun, pilih record journal entry. Tinggal masukkan nih tanggalnya, tanggal 20 Februari 2025 ya. Ini pembayaran listrik dan telepon. Telepon Februari 2025 ya, bulan Februari 2025. Ini kita masukkan ada beban listrik dan telepon di sini. Nah, di sini jumlahnya adalah ini digabung ya. Berarti 200 tambah 300 500 ya. Ini digabung jadi satu akun jadi 500.000. Tuh. Bayarnya pakai ini rekening listrik sebesar di debit dari ini debit dari bank langsung sini ya. Dan oke ini sudah ini di record dulu ya, di record. Kemudian berikutnya pembayaran gaji. Nah ini pembebanan ya gaji bulan Februari yang nanti dibayarkan di bulan Maret. Ya, jadi kalau pembebanan gaji ini tanggalnya tanggal 26 ya. Tanggal 26 atau ini pembebanan gaji. Pembebanan gaji karyawan ya Februari 2025. Nah, berarti di sininya masukkan sebagai beban ya, beban gaji. Beban gaji karyawan. Nah, ini sebesar 2 juta. Ya. Di kreditnya ini karena belum dibayarkan masuknya ke utang beban ya, utang beban sih. Utang beban 2 juta. Nah, udah direkod ya. Direkod. Kemudian berikutnya nih tanggal 28. Ini ada penyesuaian perlengkapan ya. Ini tanggal 28.
Ya, penyesuaian, penyesuaian perlengkapan. Jadi hasil stok Oknem katanya perlengkapan tuh hanya tinggal 800.000 ya. Kita cek dulu di sini di analisis ya, di analisis balance sheet kita lihat perlengkapan di sini tercatat 1 juta gitu. Padahal setelah dicek fisiknya itu perlengkapan hanya tinggal 800, berarti kan ada kepake 200 ya. Gitu. Maka kita masukkan di sini sebagai beban 200-nya. Gitu. Masukkan di sini beban perlengkapan 200.000 gitu. Nah, di kreditnya ini perlengkapan gitu ya. Perlengkapan ini 200.000. Ya, kemudian record. Nah, nanti kalau dicek lagi di sininya udah sesuai belum gitu ya. Dicek lagi di sininya. Sekarang perlengkapan kan tinggal 800 tuh ya. Sudah sesuai gitu. Jadi antara fisik dengan catatannya sudah sesuai. Nah, sekarang berikutnya penyusutan kendaraan nih 500 ya. Penyusutan kendaraan 500. Ini peralatannya nggak ada ya. Penyusutan kendaraan 500.000 sama gedungnya 1 juta ya. Nah, cuma peralatannya nggak ada nih. Nggak disusutkan. Nggak apa-apa lah. Nah, ini tanggal 28 nih penyusutan penyusutan ya gedung dan kendaraan ya. Gedung dan kendaraan. Ya mau dipisah boleh, mau disatukan boleh. Kalau ada peralatan tambahin aja gedung, kendaraan dan peralatan gitu ya. Cuma di sini peralatannya nggak ada. Jadi kita masukkan di sini beban dulu ya, beban beban penyusutan gedung. Nah, beban gedung itu 1 juta. Ya, kemudian beban penyusutan kendaraannya ini 500.000. Nah, di sini kalau yang berarti masuk ke akun penyusutan gedung ya, yang 1 juta nih. Ini 1 juta. Tuh. Kemudian yang kendaraannya masuk kendaraan ini ya 500.000. Oke. Nah, boleh satu-satu, boleh sekaligus sama aja. Ya, kemudian record ya. Nah, ini record udah selesai, tinggal yang ini penyesuaian pajak. Jadi kita cek di sini ya, ada PPN keluaran nih 564 ya. Sedangkan ada PPN masukannya di sini 450 ya. Ini kita akan jurnal ke penyesuaian. Ya, ini saya biar mudah ya, di capture aja dulu sama saya. Saya capture dulu ya. Gini saya masukkan ke Microsoft Word aja. Nah, untuk memudahkan ini aja ya, memudahkan. Nah, ini resolusinya kegedean. Oh, ini ke halangin itu ya. Nah, ini kecilin aja dulu. Nah, ini kecilin biar kelihatan di sini. Oke, kita masuk sini ke record journal entry ya, record journal entry. Ini tanggal 28 Februari, di sini penyesuaian pajak. Penyesuaian pajak. Jadi kita masukkan dulu tadi PPN keluaran ya, PPN keluaran. PPN keluaran di sini mana PPN keluaran ini? Jumlahnya ada 564 ribu 000 ya. Kemudian
Di kreditnya kita masukkan PPN masukan ini. PPN masukannya ini ini PPN masukan. Ini ya 450.000. 450.000 PPN masukannya. Nah, berarti di sini kita masukkan ada utang pajak ya, utang PPN. Nah, jadi pada saat transaksi penjualan, kita nih menerima pajak nih dari konsumen sebesar 564.000 ya. Ini yang dikoleksi atau yang dikumpulkan setiap penjualan. Kita masuk ke sini ke PPN keluaran. Pada saat kita melakukan transaksi pembelian, kita juga udah kena pajak tuh ya. Pada saat beli barang tuh kita dikena pajak. Nah, yang dikoleksi atau yang dikumpulkan di PPN masukkan. Jadi, nah, selisih ini ya, selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan itu masuk ke utang pajak gitu ya. Masuk ke utang pajak. Jadi kita punya punya apa namanya? Kewajiban pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah sebesar 114.000 dari transaksi ini ya. Nah, kemudian kita juga di sini ada pajak dibayar di muka ya, gitu. Pajak dibayar di muka 206 ya, maka kita akan selisihkan ke sini ya. Nah, jadi si utang pajak PPN ini kita masukkan di sini 114.000 ya. Nah, 0, ya. Nah, ini untuk mengurangi pajak dibayar di muka. Nah, 200. Ini pajak dibayar di mukanya 114. Oke, ya. Nah, ini tinggal di enter. Ya, ini udah 0. Kita record ya. Kita record. Nah, kita record. Sekarang kita lihat analisis ya. Analisis balance sheet-nya. Analisis balance sheet-nya kita cek sekarang. PPN masukannya udah 0 ya. Kemudian ini pajak dibayar mukanya tinggal 92.000 ya. Itu karena tadi sudah dipakai untuk atau sudah membayar tadi yang utang PPN ya. Jadi ada utang PPN ke pemerintah, tapi kita sudah punya tabungan nih, sudah bayar sebelumnya. Jadi kita tinggal punya tabungan pajak itu 92.400 ya. Tuh. Oke, nah itu eh, kasus yang atau apa namanya latihan soal ya, latihan kasus dari penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Mayo bentuk perusahaan dagang ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Eh, Kalau ada yang belum jelas silahkan di chat aja ya ke WA Bapak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.